mudik itu sempat dilarang. Pas 2020. Pas COVID, Ya. tapi pulang kampung boleh. Kadang orang bisa pulang. kadang orang tua juga saya nggak butuh uang, yang penting butuh kamu bisa ketemu gitu. Iya. Nah, seperti itu. Kita persiapan mudik yang mau mudik, tapi mudik yang paling utama adalah mudik yang paling penting hakikatnya adalah mudiknya kita ke akhirat kelak. Ya. Jadi jangan cuman persiapan mudik di dunia saja yang kita persiapkan matang-matang, tapi kita juga harus memikirkan dan mempersiapkan juga bekal untuk mudik kita nanti ke akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Goresan Kisah edisi spesial Ramadan. Pak. Langsung dua-duanya. Ini kan akhir-akhir bulan suci Ramadan nih Pak ya. Banyak ya udah mulai masuk mau akhir-akhir ya. Kebanyakan orang dari perantauan ini untuk mempersiapkan pulang kampung atau mudik ya. Ya kan? Kamu mudik gak? Insya Allah mudik. Mudik. Kira-kira tanggal berapa? Akhir mungkin di tanggal 29. 29. Libur berapa lama? 10 hari kurang lebih. 10 hari. Sampai tanggal 7. Ya, pesawat. Tapi udah beli tiket. Alhamdulillah sudah. Udah dapat. Sudah. Iya, soalnya kalau kayak kamu kan jauh nih. Jauh. Mesti dari jauh-jauh hari. Kalau enggak mahal ya. Dapat sekarang berapa tiket pesawat? Sekarang tiket pesawat itu saya beli kemarin 1.3. Wah. Padahal kalau hari-hari biasa berapa? Di 400 500? Enggak, 1 jutaan lah. 1 jutaan? Nah, 1 jutaan. Masa sih? 1.900.000 lah, 1.900.000 gitu. Kok lebih murah ke Malaysia? Masa? Coba cari. Saya pernah nyari tuh kalau nggak salah. Ada tuh kalau yang dari Soekarno-Hatta ke Malaysia tuh cuma berapa, nggak sampai 1 juta. Iya kan? Iya, kadang-kadang begitu sih memang. Penerbangan domestik itu lebih mahal daripada penerbangan internasional. Kenapa ya? Mudik nih hari ini. Tahun ini. Insya Allah mudik. Kemana Pak? Banjar ya? Banjarnegara. Naik pesawat. Bisa gila. Kayak gitu dong awalnya, jangan langsung tutup poin, langsung mau masuk ke ini. Nggak apa-apa, masih belajar. Jadi gitu, mudik nih. Insya Allah mudik lah. Nanti balik lagi ke sini tanggal berapa? Insya Allah tanggal 6. Oh, tanggal 6 udah di sini. Oh, bareng berarti kurang lebihnya. Bareng. Ya, tapi mudik tanggal kayaknya kalau jadi tanggal 22. Ya, nanti balik lagi tanggal 6 lah sama. Seminggu setelah Lebaran. Ya. Kurang lebih gitu. Saya kalau di bos sih tanggal 7. Cuman ya biar istirahat di rumahnya sehari gitu. Iya benar. Ya. Saya juga begitu. Biar nggak terlalu capek banget. Ya. Tapi kan enak naik pesawat mah nggak lama. Sejam palingan? Iya, kurang lebih sejam pesawat. Turunnya di mana? Di Fatmawati. Mana jatuhnya? Bengkulu. Iya, Bengkulu Kota. Bengkulu kan ya? Bengkulu ya benar. Orang seberang ternyata. Seberang. Tapi asli orang sini sebenarnya orang tua. Kalau orang tua aslinya mana sebetulnya? Kalau orang tua bapak dia dari Sukabumi. Oh, Sukabumi. Ya, kalau ibu dari Cianjur. Orang Sunda berarti. Sunda semua. Oh. Jadi di sana kompleknya orang Sunda semua. Ada orang Jawa juga ada, masing-masing komplek ada, tapi kalau itu Sunda semua. Tapi bapak ibu nggak pulang ke Sukabumi Cianjur? Kalau untuk keluarga besar itu semuanya udah di sana semua Pak. Udah di sana semua malah. Bedol desa di sini ya. Pindah semua ke sana. Semua ya. Sekarang kembali ke tanah air nenek kakek di sini. Dulu zaman bapak aja merantau ke Sumatera. Oh, merantau ke Sumatera? Enggak, maksudnya bapak orang tua kamu kan? Oh ya. Iya kan, berarti zaman dulu bapak ibu. Dulu bapak ibu apa kakek nenek berarti? Kakek nenek sana. Jadi orang tua masih kecil. Iya, berarti maksudnya kakek nenek merantau ke Sumatera nyari penghasilan di sana. Cucunya balik lagi malah ngerantau ke Jawa lagi. Bagaimana ini? Proses kehidupan nggak ada yang tahu.
Ya. Terus gimana nih? Ini kita masuk ke tema nih teman-teman Oke, nih. untuk tema kali ini mudik budaya orang Indonesia menjelang Lebaran. Oh iya. Gimana? Untuk menjelang Lebaran banyak orang yang mudik ya Pak ya. Apa itu mudik sebenarnya Pak? Ya seperti yang kita tahu bahwa memang sebetulnya sih sepengetahuan saya mudik itu sebenarnya bukan cuma budaya orang kita ya. Di negara lain juga ada maksudnya. Tapi mungkin istilahnya bukan mudik gitu aja. Ya. Intinya adalah come back home. Iya, pulang kampung lah ya istilahnya. Para perantau yang mencari kerja di kota dan lain sebagainya. Ada momen-momen tertentu di hari-hari tertentu, di hari raya atau mungkin di hari tertentu ya mungkin. Kalau di Indonesia kita biasanya memang momennya di hari raya Idul Fitri. Itu orang kemudian mudik pulang kampung. Jadi momen untuk kita bersilaturahmi lagi gitu kan bahasanya. Atau yang tadi yang merantau gitu kan. Kembali ke kampung halaman ya. Balik ke kampung halaman. Biasanya sih begitu. Ya kalau secara apa ya bahasanya kalau bisa ditanya mudik itu apa sebenarnya ya nanti saya sih nggak gimana ya saya mau ngebahas dari apa dari kata asal kata ada sih kalau nggak salah sih ada yang namanya menuju udik atau apa gitu. Menuju udik. Mudik itu menuju udik itu tempat kampung halaman atau apa gitu. Tapi saya juga nggak begitu paham sih. Ya intinya adalah mudik itu ya seperti yang kita tahu lah. Orang yang dari perantauan kemudian dia menuju ke kampung halaman. Mudik itu sempat dilarang. Pas 2020. Pas Covid. Tapi pulang kampung boleh. Pulang kampung boleh. Sama ya nggak tahu kok aja saya. Mudik dilarang pulang kampung boleh. Iya berarti mungkin mudik itu mungkin pulang terus kembali lagi main. Kalau pulang kampung dia tetap gak usah pulang sini lagi gitu. Ya nggak tahu kok aja saya. Ya gitu dah sempat begitu. Tapi pas 2020 itu bawa pulang mudik. Saya hampir setiap tahun mudik. Selama saya merantau ya. Selama saya merantau saya tidak mudik lebaran kayaknya pernah sekali kalau nggak salah. Itu 2021 apa ya? Bahkan pas Covid itu saya mudik. Saya mudik. Tapi kan kalau mudik kan orang udah banyak apa? Tes apa namanya? Disuntik apa? PCR gitu kan ada enggak sih dulu saya. Oh enggak. Wah ketahuan nih. Ya nggak apa-apa mau ngapain. Itu juga baik-baik aja nggak kenapa-napa. Bahkan malah pas Covid itu saya pulang kampung, malah saya ramah di rumah. Ada tuh kayaknya sebulan selama pernah tuh ngalamin semenjak saya merantau gitu ya. Nggak semenjak merantau. Sebenarnya semenjak saya SMA karena SMA saya udah nggak di rumah kan. Itu semenjak saya masuk SMA itu saya nggak pernah namanya full Ramadan itu di kampung gitu. Hampir nggak pernah. Nah itulah momen-momen Covid itu malah justru saya bisa full Ramadan di kampung gitu. Puasa di kampung hampir sebulan. Ya sebulan penuh. Lebaran ya. Sampai lebaran. Bahkan sampai setelah lebaran. Ya itu kayaknya kalau seingat saya tuh saya nggak mudik lebaran semenjak saya merantau itu di tahun 2021 aja. Karena waktu itu memang saya lagi renov rumah kalau nggak salah. Renov rumah dan nggak bisa ditinggal gitu. Terus di tahun selanjutnya tadinya saya nggak mudik tapi akhirnya pulang juga cuman pas hari lebaran ya. Gitu. Kalau menurut Bapak itu mudik itu harus nggak sih? Ya tergantung sih. Ya selama masih ingat kampung halaman terutama halaman berapa pulang lah. Takutnya nanti kalau nggak pulang kampung lupa nanti saya mau pulang kampung ke kampung halaman cuma lupa halamannya berapa. Salah sebenarnya itu kan budaya ya tradisi, kebiasaan ada momen-momen di sana. Ya kita tidak bisa mengatakan harus atau tidak harusnya semua kan tergantung kemampuan juga karena kan ya kalau mungkin kayak saya ya Din ya kalau kayak saya kebetulan saya kan merantau nggak jauh nih bahasanya saya merantau nggak jauh dari Jawa Tengah Banjarnegara cuman ke Bogor ke Jawa Barat masih di Jawa lah
Kalau bawa mobil sendiri ya 8 Bisa lah 9 jam 10 jam itu udah santai gitu. Kalau kondisi normal lah ya, 10 12 jam itu udah nyantai banget lah itu naik mobil gitu bahasanya. Kalaupun istilahnya nggak bawa mobil sendiri, kendaraan pakai motor juga masih kejangkau. Ya. Terus kalau mau naik bis ya juga paling mahal, paling kalau lebaran tuh 250 satu orang. Gitu. Ya tapi itu kalau saya karena deket kan bahasanya. Nah, bagaimana kalau teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain, kayak misalkan sebentar kayak kamu gitu kan. Ya kamu pulang kampung. Ya kamu bersyukur aja sekarang kamu pulang kamu masih bawa diri sendiri. Coba kamu kalau nikah sama orang sini. Double ya. Nanti belum lagi punya anak. Double tiket. Nah, kan. Sekarang anggaplah kamu pulang tadi sendiri naik pesawat berapa? Tiket 1,3. Iya. 1,3. Itu PP apa sekali PP itu. Kalau PP 26 berarti. 26 ya. Anggaplah 2,5 juta lah satu orang. Kalau kamu udah punya istri 5 juta. Ya, taruhlah segitu 5 punya juta. Anak tambah 2,5 juta lagi. Punya anak 2, 10 juta itu baru cukup untuk apa namanya? Perjalanan ya. Dari bandara ke rumah masih jauh. Masih jauh, sekitaran 2 jam. Oh, ya nggak terlalu jauh lah. Ada yang apa namanya yang lain tuh misalkan dari rumah ke dari bandara ke rumah masih harus sehari lagi gitu-gitu. Saya punya temen tuh kayak yang kemarin tuh kita podcast bareng tadi Ustadz Masgur ngobrol sama beliau tuh soal mudik segala macam. Itu dari beliau turun pesawat, saya lupa turunnya di Makassar atau di mana ya, daerah Sulawesi lah pokoknya. Itu ke rumah beliau masih seharian lagi. Oh, berarti jauh dari kotanya ya? Iya. Nah, kayak begitu kan. Pasti kan nggak mudah untuk istilahnya mudik. Nah, ya kayak tadi kalau kamu kayak saya nih, ibaratnya saya istri anak 2, 10 juta tuh untuk pesawat doang. Masa iya mau bawa pesawat naik nggak bawa apa-apa. Nah kalau kayak saya seandainya misalkan anggaplah yang paling mahal itu biayanya naik bis lah pas lebaran. Satu orang 250. Kali 2 500 kali 4 2 juta. Ya kan? 2 juta udah nyampe. Kamu 5 kali lipatnya. Ya kan perhitungannya begitu. Nah, kalau saya misalkan bawa mobil sendiri lebih irit lah. Sekitar 1 juta lah. 1 juta udah bisa PP pulang pergi. 1 juta lebih lah, 1,5 juta itu udah aman banget. 1,5 udah aman banget. Mungkin saya harus belajar mobil biar bisa minjem mobil Papa Hami kali. Jangan minjem dong, beli sendiri dong. Nanti biar bisa beli. Makanya harus banyak yang nonton kan. Iyalah nanti bisa beli sendiri. Ya paling enggak kan kayak gitu. Ya tapi kan mahal juga sebenarnya. Biaya beli mobilnya. Mahal. Jangan cuma dihitung ongkosnya, biaya beli mobilnya. Perawatannya juga lagi. Gitu. Jadi bahasanya tadi kalau ditanya apakah orang harus mudik atau enggak, ya balik lagi ke masing-masing sih. Ya kalau memang ada biayanya, dananya ada, waktunya ada, ya belum lagi kan kayak tadi misalnya orang kerja, dia libur dari kantor berapa lama, ya kan? Ya, apalagi yang kerjanya sip-sipan. Nah iya. Ya, kayak begitu kan bahasanya kan. Ya tidak ada kewajiban, tapi kalau memang ada kesempatan dan momennya bagus untuk kita pulang, ya saya yakin lah semua perantau itu pasti sangat merindukan yang namanya kampung halaman, sangat merindukan yang namanya mudik. Ya, apalagi sudah dengar takbiran, salat Id. Rasanya haru banget itu. Iya. Kenangan. Tapi pernah kamu nggak mudik? Nggak pernah nggak mudik? Ya pernah nggak kamu nggak mudik? Pernah. Di sini berarti? Berapa kali ya? 2 kali di sini. Ya, gitu. Pas itu corona itu 2020 sama 2023 deh nggak salah. Nggak pulang. Sedih ya? Sedih. Tapi ya sudahlah. Iya. Gitu. Masih ada kesempatan, yang penting sekarang udah canggih ya, bisa video call lah orang tua. Iya betul. Mereka di sana sehat-sehat lah. Iya betul. Ya kurang lebihnya begitu.
Ya, saya yakin lah bahasanya tadi dilema orang yang perantauan gitu yang kan, nggak pulang. bahasanya yang jauh dari keluarga pasti memikirkan hal kayak gitu, Din. Hmm. Nah, kira-kira teman-teman juga sama apa enggak? Kalau saya yakin sih pasti mikirin itu. Di satu sisi misalkan dia Hmm. pengen pulang, siapa sih yang nggak mau pulang gitu kan? Istirahat, pengen ketemu orang tua, pengen ketemu keluarga Hmm. gitu kan, pulang kampung halaman. Tapi mungkin di sisi lain ada yang harus dipertimbangkan. Kalau Betul. saya pulang misalkan harus mengeluarkan ongkos. Kalau saya harus mengeluarkan ongkos sekian. Tapi kalau saya nggak pulang nih, ongkos ini bisa misalkan dikasih ke orang tua buat Hmm. keluarga lebaran di rumah. Tapi kan Iya, kangen juga iya. Kadang kalau orang nggak bisa pulang. kadang orang tua juga apa? Saya nggak butuh uang, yang penting butuh kamu bisa ketemu gitu. Iya. Nah, seperti itu. Ya teman, orang tua bisa apa ya? Bisa ngertiin lah Ya, kondisi. tapi kan bagaimanapun kadang-kadang kita ini sebagai orang yang habis dari perantauan kan nggak Hmm. bisa begitu. Kita nggak bisa kemudian ya namanya orang meskipun orang tua nganggap Hmm. seperti itu, tapi kalau saya pribadi Hmm. ada perasaan yang ya masa saya pulang bawa badan doang gitu Oh loh ya, bahasanya. pasti ada oleh lah gitu. Iya, ya setidaknya ada Hmm. ya untuk kebutuhan saya sendirilah Hmm. gitu di sana. Kan kurang lebihnya begitu. Meskipun ya tadi bahasanya orang tua pasti ya mereka maunya ya kita pulang kayak gitu Hmm. aja. Nggak perlu harus yang bawa ini dan itu segala macam. Kalau saya sekarang misalkan orang tua saya mertua gitu ya, Hmm. yang penting saya ya pasti pinginnya ya pulang, pengen ketemu anak, pengen ketemu cucu kan Iya, begitu betul, bahasa. betul. Lalu untuk hakikatnya kalau pulang kampung tuh ada Pak sebenarnya? Begini, sebenarnya kita semua ini manusia di dunia ini sebenarnya perantau, Din. Ya. Kita tuh semua perantau. eh kita ini aslinya bukan dari sini. Dunia ini bukan tempat kita sebenarnya. Oke. Kita akan kembali ke pulang kampung halaman lagi ya. Bahkan kalau saya ngelihat di apa namanya beberapa pembahasan-pembahasan lain yang misalkan Ya. ini teori konspirasi lah bahasanya. Oke. Teori konspirasi. Kalau misalkan orang menganggap bahwa alien itu adalah sosok yang tidak berasal dari bumi, yang sebenarnya asing kayak gitu, terus kemudian datang ke bumi. Kita itu jangan-jangan manusia itu sebenarnya alien. Yang turun ke bumi. Iya. Dan kalau kita bicara di titik itu, maka bisa dipahami bahwa ya benar kita sebenarnya tuh alien gitu. Kenapa? Karena kita itu tadinya tidak diciptakan di bumi. Meskipun bahasanya tujuan penciptaannya wa id qala rabbuka lil malaikati ini jangilun fil ardi khalifah, memang kita tujuannya tadinya diciptakan di bumi. Ya. Nah, tapi kan kalau secara teori konspirasinya itu segala macam yang mengatakan ya kita itu jangan-jangan alien. Kenapa? Karena bumi ini itu ternyata sangat mengerikan untuk kita bisa beradaptasi gitu. Ibaratnya nih kalau misalkan kayak hewan lain kayak sapi segala macam itu lahir nggak lama langsung dia bisa adaptasi, langsung bisa jalan segala macam. Kita butuh waktu sekian lama untuk bisa bertahan hidup gitu loh bahasanya. Ya kurang lebihnya gitu-gitulah. Tapi balik lagi ke seperti tadi yang dari sudut pandang agamanya bahwa diceritakan bahwa kita itu memang sebenarnya bukan asli penduduk sini. Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan di surga untuk di sana. Kemudian ya karena misinya memang harus diturunkan ya kita diturunkan di sini. Tapi nanti kita kan akan pulang lagi. Nah inilah makna pulang kampung itu. Pulang ke kampung kita sebenarnya. Karena kita di sini itu perantau, karena kita di sini itu pendatang. Orang Jawa bilang kita tuh di dunia itu mampir ngombe. Cuman hanya sekedar mampir untuk minum. Gitu loh bahasanya. Nggak lama kita di dunia, 60-70 tahun selesai. Habis itu nanti kita balik ke mana? Ya kita melewati proses yang lain sampai nanti kita pulang kampung. Kampung kita mana? Kampung akhirat. Ya. Ya bener ya, buat kayak perantau aja gitu ya. Iya. Kita ngerantau ke kampung halaman. Misalnya kita ngerantau pergi dari kampung halaman, ibaratnya kita ke bumi.
mengumpulkan bekal itu ya, kayak ngerantau kita nyari uang berarti kan, untuk hidup, untuk suksesan ibaratnya itu kan. Betul, mengumpulkan bekal nanti untuk kita pulang kampung. Dan kita kan pulang kampung, kita kan melewati proses naik kereta, naik pesawat. Begitupun kita pulang ke akhirat ya. Iya. Proses dikubur, hisab ya. Kubur, hisab, sirat dan lain sebagainya. Ya memang sebetulnya kita ini perantau, seolah-olah kita itu perantau. Sama seperti perantau yang kemudian dia pergi dari kampung ke kota misalkan untuk mengumpulkan bekal, itu juga diturunkan ke dunia ini ya untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk saat bekal kita nanti pulang kampung. Betul. Nah, pas kita pulang kampung supaya apa? Supaya kalau kita pas pulang kampung nanti kita nggak kehabisan bekal, kita punya bekal, jadinya kita tidak kelaparan, kita tidak kesusahan, kita tidak kesulitan untuk bisa sampai amanah sampai ke kampung, sampai pulang kampung. Ya, untuk melewati kematian di barzah, di hisab, di mizan gitu kan. Di sirat sampai nanti kita sampai di kampung kita. Di mana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu hakikatnya pulang kampung. Mungkin teman-teman ada yang pulang kampung atau bertahan di perantauan. Enggak bertahan di ibu kota ya? Ibu kota? Enggak, saya bertahan di Bogor. Emang ibu kotanya Indonesia mana, Dun? Ya ini udah pindah kan sekarang. Nah, ya makanya. Mana? IKN. Perasaan belum ada apa-apanya. Masih progres, Pak. Berarti Indonesia nggak punya ibu kota dong sekarang? Oh, udah ditetapin, udah Ketok Palu ya. Ketok Palu doang, tapi nggak ada orangnya. Ada orangnya sih, cuman paling cleaning service, security dan. Ya, gitulah. Jangan ke sana. Oh ya. Canda gini. Jadi gitu ya. Mudik lah, itu budaya kita, memang kita bisa lakukan setiap lebaran. Nah, buat teman-teman nanti yang mudik, hati-hati di jalan. Bawa yang banyak, bawa oleh-oleh. Pokoknya tetap perhatikan keselamatan. Kalau mau pulang mudik, dipastikan dulu, cek dulu rumahnya, segala macam, kendaraan gitu ya. Wah, pokoknya hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, dan mudah-mudahan bisa berkumpul dengan keluarga di kampung. Amin. Dan kemudian mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke perantauan lagi, juga dalam keadaan baik, sehat, dan tidak ada kendala apapun. Selamat semua. Nanti kalau yang udah mulai mau mudik-mudik ya. Coba tulis komen di kolom komentar mudik tanggal berapa? Kemana aja nih tujuannya nih? Kota mana aja ya. Yang plat R. Oke, mungkin gitu aja ya, Din ya. Mungkin gitu aja untuk episode kali ini. Kita persiapan mudik, yang mau mudik. Tapi mudik yang paling utama adalah mudik yang paling penting hakikatnya adalah mudiknya kita ke akhirat ya. Jadi jangan cuman persiapan mudik di dunia saja yang kita persiapkan matang-matang, tapi kita juga harus memikirkan dan mempersiapkan juga bekal untuk mudik kita nanti ke akhirat ya. Cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.